Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur Nusantara, mata kuliah pilihan. Hari ini mungkin agak berbeda, atau ya berbeda dengan yang dijanjikan di RPS. Jadi hari ini kita akan coba sedikit mendiskusikan apa yang terjadi atau apa yang ada acara besar di webinar terkait dengan atau yang diselenggarakan oleh Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia (LSAI), terutama di tanggal 25 Februari dan di tanggal 11 Maret. Kenapa ini menjadi penting dan menjadi krusial sehingga sampai saya harus merombak jadwal atau mengkondisikan jadwal terutama di pertemuan ke-6 ini yang akan sebenarnya bicara tentang kondisi geografis dan kondisi geologis. Karena pada pertemuan yang dilaksanakan oleh LSAI di pertemuan sebelumnya, di pertemuan tanggal 25 dan tanggal 11 ini bicara tentang arsitektur yang terjadi di Indonesia dari masa yang sangat panjang, lampau sekali. Kemudian bagaimana sikap kita atau bagaimana memahami arsitektur masa lampau tersebut untuk arsitektur Indonesia ke depannya. Sehingga pada materi ke-6 tentang kondisi geografis, mungkin resumenya bukan resume tentang kondisi geografis dan geologi di Nusantara, tapi kalian akan, nanti ada penjelasan dikit lah, kalian akan sedikit mendiskusikan atau tanggapan kalian terhadap acara rangkaian ceramah daring yang ketiga, terutama di sesi 4 dan 5. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit aja, kemudian kita akan diskusi bebas. Apa tanggapan kalian, minimal apa yang kalian sudah pahami dan sudah lihat seperti apa. Kaitannya acara di RCD yang sesi 4 dan 5 ini coba kalian kaitkan dengan apa yang sudah kalian lakukan di UTS dan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya sudah koreksi UTS-nya dan saya apresiasi sekali apa yang sudah kalian lakukan, itu cukup mendekati atau bahkan benar-benar mendekati apa yang saya harapkan. Cuman ada beberapa aja yang belum detail. Cuman catatan paling besar adalah referensi, nanti itu berikutnya bisa kita susulkan referensinya. Cuman pada tugas yang ke-8 ini, seperti tadi saya sampaikan bahwa apa tanggapan kalian terhadap acara RCD rangkaian ceramah daring yang ketiga sesi, terutama di sesi 4 dan 5, kaitannya dengan apa yang sudah kalian lakukan. Oke, itu sementara penjelasan awalnya. Saya akan coba masuk terutama di sesi 4 dan 5 itu bicara apa sih? Karena itu sesi yang cukup panjang, 2 jam, terutama yang sesi terakhir sampai 2,5 jam atau hampir 3 jam. Jadi cukup panjang, tapi secara ringkasnya adalah di sesi keempat itu tentang periodisasi. Jadi pemetaan dan pembacaan periodisasi sejarah arsitektur Indonesia, itu tema sesi keempat. Pembicara pertama bicara tentang timeline yang cukup panjang dari masa pramodern hingga yang ke sekarang, sehingga sebenarnya bahasannya sampai pasca modern 1965-1998. Kemudian yang Kiwari ini akan dibicarakan di sesi 5. Jadi bicara tentang apa sih Indonesia,
kemudian apa penghuninya, terutama di Indonesia, terus pengaruh-pengaruh asing yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana kemudian itu yang membentuk arsitektural yang ada di bumi Indonesia sekarang ini. Lalu pembicara kedua dari sesi keempat, Bapak Inyoman Gede Mahaputra bicara tentang Bali, khususnya Bali. Jadi fokus di Bali, tapi kemudian melihat bagaimana Bali itu dipengaruhi oleh orang luar, terutama oleh orang Belanda. Kemudian bagaimana pariwisata itu terbangun dan kaitannya dengan bentukan arsitektural. Tidak hanya itu, tidak hanya Bali dipengaruhi, tapi bagaimana kemudian Bali mempengaruhi arsitektur kolonial atau arsitektur yang dibuat oleh arsitek-arsitek Belanda. Kita dapat contoh di tahun 1931 ada pavilion pavilion Hindia Belanda di Paris, modelnya seperti itu. Jadi memindahkan arsitektur Bali ke Paris dalam usaha kerajaan Belanda untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin dari Eropa menuju ke Hindia Belanda. Kemudian di akhir paparan, Pak Inyoman Gede Mahaputra menyampaikan sebuah model pembacaan sejarah. Jadi tidak hanya yang bentuk linier, 2 dimensi, tapi menyampaikan bagaimana sebuah sejarah arsitektur itu tarik-menarik antara ekonomi, tarik-menarik antara sistem pemerintahan atau politik, dan kemudian dengan teknologi. Dan resultan dari ketiga sumbu ini itu yang disebut dengan inovasi dan progres dalam arsitektur. Itu yang disampaikan atau itu yang terjadi oleh Pak Gede Mahaputra. Oke. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari sesi kelima tentang arsitektur Kiwari dan nanti yang disampaikan oleh Pak Eka Swadiansa dan Pak Abidin Kusno. Kalau kalian kemarin di awal-awal perkuliahan arsitektur Nusantara kita bicara dari bukunya, sedangkan yang di sesi 5 RCD ini kalian bisa ketemu langsung dengan Pak Abidin Kusno secara virtual. Modelnya seperti itu, Pak Abidin, cara menyampaikannya juga sangat santun dan lemah lembut. Yang disampaikan oleh Mas Eka Swadiansa bicara tentang dia membedakan benar antara arsitektur Nusantara dan arsitektur Indonesia, terus bagaimana style itu yang terbangun, kaitannya kemudian dengan paparan Pak Iwan yang merupakan paparan RCD kedua tahun lalu, kaitannya dengan nomenklatur dan taksonomi arsitektur. Lalu dia menyampaikan bahwa di arsitektur di Indonesia merupakan tarik-menarik antara yang lokal dan yang global. Dan yang perlu kita telusuri lebih lanjut atau kita pelajari lebih lanjut bagaimana kemudian regional arsitektur di Indonesia ini prosesnya atau progresnya bagaimana. Di akhir dia menyampaikan ada contohnya, yang lokal itu yang disampaikan oleh Pak Yosef Priyotomo, bagaimana membangun pengetahuan arsitektur lokal. Kemudian yang global bagaimana almarhum Pak Galih menyampaikannya bahwa kedudukan arsitektur atau kedudukan arsitektur di Indonesia itu merupakan konstelasi atau merupakan pengaruh besar dari perkembangan global. Dan ya, ini yang sangat jarang dilakukan adalah bahasan tentang regional sendiri. Bagaimana arsitektur di Nusantara itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sekelilingnya. Dan itu kekuatan besar sebenarnya untuk sebuah studi. Lalu yang disampaikan oleh Pak Abidin Kusno mempertegas atau meng-highlight lebih tebal lagi apa yang disampaikan dengan pemahaman regional dengan peta-peta yang disampaikan ini. Gitu. Jadi kondisi perkembangannya,
kondisi kolonial, konteks postkolonial, dan sampai ke arsitektur masa sekarang. Lalu yang disampaikan, bagaimana kemudian mendevelop pemahaman arsitektur, kaitannya dengan power, politik, proses, dan juga apa yang terjadi di arsitektur kita. Itu yang secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau toh seperti tadi saya sampaikan bahwa kalian bisa kemudian memberi tanggapan berbasis pada apa yang sudah kalian lakukan untuk mengidentifikasi beberapa bangunan tradisional atau vernakular, apapun itu sebutnya, yang sudah kalian lakukan di UTS, kemudian melihat bagaimana sih terhadap posisi yang disampaikan di sesi keempat dan di sesi kelima. Contoh yang saya sampaikan ini adalah contoh seperti sebelum UTS, 2 minggu sebelum UTS, saya menyampaikan suku laut, hasil dari pendataan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di UI. Kemudian kalau ditempelkan atau ditanggapi berdasarkan apa yang terjadi di sesi 4 kaitannya dengan pemetaan, bahwa suku laut ini adalah sebuah proses atau sebuah transformasi yang kaitannya dengan pergerakan manusia-manusia yang dari out of Taiwan menuju ke Malaysia, bahkan menuju sampai ke kepulauan Hawaii dan segala macam. Jadi suku laut merupakan jejak sejarah dari sebuah pergerakan, dan ini hanya kebetulan aja letaknya di titik sini, di sekitar Selat Malaka, di situ di Kepulauan Riau. Kita bisa menemukan beberapa titik-titik jejak lain, seperti yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumbawa Besar, dan segitu, di Pulau Bungin dan segala macam. Dan kita bisa menemukan jejak-jejaknya. Itu tanggapan terhadap apa yang terjadi di terhadap sesi 4 tentang periodisasi. Jadi kita bisa masih menemukan jejak perjalanan, jejak migrasi, dan itu terwujud dalam bentukan arsitektur kapal seperti ini. Jadi kapal sebagai hunian, juga kapal sebagai sebuah moda transportasi berpindah. Lalu terhadap yang sesi 5, secara mudah mungkin kita kemudian bisa melihat bahwa ada perkembangan pemikiran. Karena mulai muncul keterbatasan sumber daya alam, terutama untuk hunian manusia di darat, mereka kemudian berpikir bagaimana kemudian hunian-hunian tersebut, tempat orang hidup itu letaknya tidak lagi di darat tapi di atas air. Banyak sekali konsep yang muncul, terutama tentang floating city, kemudian ada tentang floating house. Dan hemat saya atau pemikiran saya, ini merupakan perulangan atau reinvention, memikirkan kembali berbasis pada apa yang terjadi di masa lampau, terutama di suku-suku atau kita kenal juga manusia perahu. Jadi pergerakan pada saat bersamaan juga hunian. Dan ini yang kemudian dipikir ulang, iya, manusia ternyata bisa hidup kok di atas air, tidak harus hidup di atas tanah. BRK dengan grupnya BIG itu juga banyak studinya, dan ini mulai diterapkan, mulai proses konstruksinya, mulai studi-studi yang sudah sangat teknis, detail, bagaimana kemudian menjernihkan air laut, bagaimana kemudian sanitasinya dan segala macam, bahkan ke energinya, bagaimana memanfaatkan energi matahari atau energi ombak dan segala macam. Jadi studi-studi ini menurut hemat saya berlandaskan atau berpijak pada kejadian di masa lampau, bahwa manusia masih bisa hidup kok di atas air, dan itu terjadi sampai detik ini juga masih ada jejaknya.
Itu kemudian berdasarkan sekilas saja dari apa yang sudah kalian lakukan di, UTS, saya mengidentifikasi ada beberapa bangunan. Dari UTS ada 14 kelompok dan cukup banyak, macam-macam. Kalau saya iseng kemarin saya coba coba petakan, ini contoh kasar aja, bahwa ada yang di Minang, kaitannya dengan lumbung, mungkin ini juga berkaitan dengan, apa yang dilakukan oleh Koji Sato, fokus pada lumbung. Kita bisa menemukan bahwa mata pencaharian atau apa ya, landas kehidupan masyarakat masa lampau yang, budayanya adalah budaya agraris, memunculkan sebuah bentukan arsitektur yang, mirip-mirip, tidak jauh berbeda. Seperti yang terjadi di Minang, yang terjadi di Baduy, yang terjadi di Luzon, Filipina, terutama di Bantak, kemudian apa yang terjadi di, Lombok. Jadi yang pertama ini di Minang, kemudian ini yang di Baduy, ini yang di Filipina, ini yang di, suku Sasak di Lombok. Secara bentukan mungkin kita bisa melihat bentukan, atapnya hampir sama, kurang lebih. Ini. Tapi kemudian di Lombok berbeda, tapi kita bisa melihat ada kesamaan di bentuk segitiga, kemudian ada badannya yang untuk menyimpan, padi. Lalu materialnya juga material, material dedaunan, jadi apapun ini, ada yang pakai, daun nipah dan segala macam, atau yang justru dari jerami sisa padi itu. Jadi setelah padinya butir padi dirontokkan, dia digunakan, atau yang pakai ijuk dan segala macam. Tapi materialnya adalah bukan material bambu yang dipecah. Nanti ada beberapa titik juga pakai bambu. Tapi di sini mereka menggunakan material-material yang kaitannya dengan alam, jadi material organik. Ya pada masa itu memang teknologinya masih teknologi yang material organik. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa keberadaan atau budaya agraris ini akan mempengaruhi bentukan arsitekturnya. Sehingga ini satu potensi lagi dibanding potensi yang ini, kalian bisa melakukan yang lebih maju lagi. Kalian coba mendialogkan beberapa titik-titik. Basisnya adalah apa yang kalian lakukan di UTS, kemudian kalian bisa mendialogkan, mungkin ada kesamaan bentuk, ada kesamaan mata pencarian, ada kesamaan perilaku dan segala macam. Ada banyak studi-studi yang bisa dimunculkan. Itu yang sebenarnya yang saya harapkan dari kalian di pertemuan ini, yang kemudian kok ada ini. Jadi benar-benar bukan normatif, bukan deskriptif, tapi kalian coba memunculkan apa sih ide yang bisa digarap dari materi yang sudah kalian kumpulkan, kemudian ditemukan dengan materi yang pertemuan RCD ketiga ini. Contoh yang lain, ini contoh studi yang dilakukan oleh rekan saya, sahabat saya, Mas Cahyo, Muhammad Cahyo Novianto. Ini terkait dengan bentuk denah. Dia fokus pada bentuk denah yang lingkaran atau oval. Jadi ini pendataannya ada 13, minimal ada 13 rumah adat, rumah masa lalu. Dari Dayak Bidayu, terus kemudian di Enggano, beberapa sudah punah. Dia mendatanya adalah mendata berdasarkan foto lama dan berdasarkan perjalanan atau informasi dari teman-temannya. Jadi dari Dayak Bidayu di Malaysia, Enggano di Bengkulu yang sekarang sudah musnah. Kemudian ada Bidayu yang ada di Kalimantan, Mamburini yang di NTT dan segala macam sampai ke Jepang. Kalau
kalau mau ditelusur kenapa kok sampai Jepang, ya basis datanya atau basis pemahamannya apa yang dilakukan oleh Profesor Koji Sato seperti itu. Jadi kalian juga bisa melakukan seperti ini, melihat kesamaan bentuk denah. Tadi jadi ini kesamaan pemikiran kaitannya dengan perkembangan atau kejadian di masa lampau yang kemudian dikembangkan di masa sekarang, atau kalian bisa melihat kesamaan bentuk, baik bentuk atap maupun fungsinya dan idenya berbasis kesamaan budaya yang berkembang, atau kalian bisa melihat kesamaan bentuk denah. Dan ini bisa ditelusuri lebih lanjut kesamaan bentuk perilaku yang di dalam rumah tersebut. Karena apa ya, yang terjadi ini iseng-iseng saya kemarin, ternyata arsitek Belanda juga melakukan hal yang sama. Ini yang dilakukan oleh Max Planckpon. Awalnya dia mendapat tugas untuk merancang aula barat dan aula timur di ITB, melakukan studi yang panjang terhadap atap di Nusantara. Kemudian dia bekerja untuk proses rekonstruksi percandian, kompleks percandian di Trowulan. Dia kemudian memunculkan ide bentukan atap seperti ini. Ini yang bagian tengah ini yang terjadi di tahun 31 sebagai ruang kerjanya, sebagai tempat kerjanya. Kemudian diaplikasikan di gereja Posarang tahun 37. Pada saat bersamaan juga memang Bandung kemudian dikembangkan menjadi direncanakan menjadi sebuah ibu kota pemerintahan. Karena pada masa itu Belanda juga sudah memikirkan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan yang di Batavia ke Bandung sebagai fokus untuk pemerintahan, sedangkan Batavia untuk perdagangan. Jadi prosesnya sudah terjadi. Salah satunya dilengkapi kompleks kampusnya yaitu ITB. Dan kalau kalian coba bongkar-bongkar atau iseng-iseng lah cari tentang tentang Bandung, itu Gedung Sate sebenarnya menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, cuman belum selesai, konstruksinya belum selesai karena ada krisis ekonomi dan segala macam. Lalu yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa arsitek Belanda juga punya kepedulian dan terinspirasi apa yang terjadi di Hindia Belanda. Jadi pameran yang di Paris tahun 27 ini Pasar Gambir yang dibuat di tahun 27 dan di tahun 28 yang kemungkinan banyak menginspirasi arsitek-arsitek Belanda terkait dengan bentukan atap. Karena bentuk atap ini merupakan bentuk adaptasi yang paling bisa dikatakan paling baik lah terhadap iklim tropis. Sehingga ketika di awal arsitek-arsitek Belanda membawa pemahaman arsitektur Eropanya yang kemudian kita kenal sebagai Empire Style, zaman-zaman Daedalus dan segala macam, itu tidak berhasil di Indonesia, di Hindia Belanda karena iklim tropisnya, sehingga bentukan arsitektur yang ada di Eropa yang diterapkan mentah-mentah ke Hindia Belanda ini membawa permasalahan iklim, membawa permasalahan kenyamanan termal di dalam ruangan, sehingga mereka kemudian belajar tentang arsitektur Hindia Belanda, terutama kemudian manifestasinya adalah bentukan atap, dan ini kemudian dilakukan oleh banyak arsitek Belanda. Ini beberapa contohnya aja. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Max Planckpon yang eksplorasi bentukan atapnya luar biasa. Dan bentukan atap yang 31 dan 37 baik yang di Trowulan maupun yang di Posarang ini kemudian katakanlah dimuat di jurnal tulisan oleh Max Planckpon sendiri dan dipelajari oleh arsitek Jerman Frei Otto. Kemudian kalian bisa browsing lah Frei Otto, bagaimana kemudian Frei Otto melakukan bentukan atapnya dengan struktur kabel, dan akhirnya mendapat penghargaan yang tertinggi lah sebagai arsitek penerima Prize. Saya lupa tahun berapa.
Tapi basisnya adalah Frei Otto belajar dari apa yang dilakukan, salah satunya apa yang dilakukan oleh Mecklenburg terhadap atap-atap yang ada di Hindia Belanda. Mungkin kalau nggak salah udah habis. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Selebihnya setelah ini kita akan diskusi singkat aja, atau kita bisa diskusi lebih dalam. Kira-kira apa yang bisa kalian pelajari, apa yang kalian bisa munculkan, kasus-kasus yang sudah kalian lakukan di UTS, kaitannya dengan kalian mendengar RCD 3, terutama di sesi 4 dan 5. Silakan, ada yang mau didiskusikan. Kita bebas saja. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Jadi kan kemarin kelompok yang saya itu ngambil rumah yang terjadi kan, Pak. Cuman kemarin tuh awalnya milih rumah Limas, akhirnya diganti jadi rumah Kajang Lako, Pak, rumah adat Jambi. Nah, kalau saya lihat di di internet, di Google sejarah rumah Kajang Lako itu, rumah adat Jambi yang ditetapkan tuh melalui sayembara pada tahun 1970-an, Pak. Nah, saya tuh agak bingung, Pak. Arsitektur Nusantara ini beberapa rumahnya itu ditetapkan sebagai rumah adat suatu daerah, itu emang turunan dari nenek moyang atau dari hasil sayembara, Pak? Kalau dari hasil sayembara berarti kan ada arsiteknya gitu, Pak. Itu Oke. masih agak bingung, Pak. Oke, itu sayembara tahun berapa? Bisa dapat infonya enggak? 1970, Pak. Oke. Sekitar tahun 1970-an ketika zaman-zaman Pak Harto, itu memang ada usaha untuk mengidentifikasi seluruh bangunan katakanlah tradisional atau vernakular. Kalau kalian lihat di RCD 4 di pembicara pertama itu disampaikan secara sekilas. Jadi zaman-zaman Pak Harto memang ada proyek besar untuk menginventaris. Lalu loh, kok inventaris kok jadinya sayembara? Nah, kenapa ada sayembara? Kaitannya dengan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Taman Mini Indonesia Indah, ide atau cetusan ide dari Butin Soeharto itu mengumpulkan semua bangunan-bangunan tradisional vernakular se-Indonesia, namun berbasis pada administrasi. Jadi setiap provinsi itu memunculkan, setiap provinsi kemudian mengusulkan sebuah bangunan tradisional. Nah, efeknya adalah ada beberapa provinsi yang kemudian mencari. Nah, pencarian itu adalah salah satunya dengan sayembara. Sayembara kemudian mengusulkan, ada provinsi yang seperti itu, ada beberapa karena ini kaitannya dengan proyek inventarisasi. Yang kemudian dari proyek inventarisasi itu dibawa ke Taman Mini untuk dibangun pavilionnya. Jadi provinsi punya kewajiban untuk memunculkan satu bangunan arsitektur sebagai identitas arsitekturnya. Saya sih menduganya seperti itu. Jadi kenapa ada sayembara, ada segala macam. Itu kaitannya seperti itu. Sayembaranya mungkin bukan sayembara desain, tapi sayembara yang mencirikan atau identitas provinsinya yang mana. Itu kan kemudian lengkap dengan datanya, lengkap dengan perilakunya. Yang seperti yang kalian lakukan itu modelnya seperti itu. Jadi ada filosofinya, ada perilakunya, ada kegiatan budayanya, ada segala macam. Perkiraan saya sih itu. Gitu, Pak. Semoga menjawab. Ya, agak keras, Oksa. Tapi oke, sebentar. Halo? Ya. Nah, jadi Pak ya, bukan dari yang Bapak paparin sih, tapi yang Pak Abidin paparin. Itu Pak. Nah, kan yang kemarin saya lihat di webinar itu, Pak Abidin tuh ada bilang kalau misalnya ada kan language of history, Pak.
Nah, di situ tuh kan ada terbagi 4, Pak. Hmm, Itu pertama arsitek, master of builders, hmm, terus tuh spirit of the age, hmm, the development of form, yep, sama social relation kan, Pak ya. hmm, Nah, yang buat saya bingung itu sepengetahuan saya, Pak ya, form sama social relation itu kan termasuk dalam arsitektur gitu, Pak. Tapi kenapa di sini sama beliau tuh dipisah? Jadi saya tuh pikir posisi arsitek nih sebagai apa sih gitu. Nah, itu Pak yang saya cukup apa ya, kemarin tuh puyeng dengerin webinarnya gitu. Itu Pak mungkin boleh dijawab, Oke, Pak. yang dimaksud dari 4 kuadran yang dipaparkan Pak Abidin ini, saya juga sedikit meraba-raba. Semoga jawabannya cukup memuaskan. Kita sama-sama belajar yang pemahaman atau paparan dari Pak Abidin. Yang kenapa dipisahkan antara form sama social relation itu kaitannya dengan fokus kajian sejarah. Jadi apa yang disampaikan Pak Abidin dari awal sampai terakhir itu konteksnya atau perspektifnya adalah sejarawan arsitektur yang kemudian membaca apa yang dilakukan oleh arsitek. Nah, 4 kuadran tersebut adalah 4 kuadran yang biasa menjadi fokus perhatian atau menjadi fokus kajian oleh seorang sejarawan arsitektur. Ada yang hanya melihat formnya, ada yang hanya melihat social relation-nya. Gitu. Saya bongkar. Mungkin saya bongkar dulu deh paparannya beliau. Mungkin itu sih kira-kira ke arah sana. Sehingga itu kan yang kemudian menjadi krusial di paparan beliau kemarin itu. Dia melihat lebih dalam lagi bahwa kajian sejarah arsitektur ya harus menjadi lebih luas lagi, harusnya menjadi lebih bebas lagi. Saya share screen aja deh supaya enak. Ini kan maksudnya? Iya Pak, ini tuh. Ya. Jadi ini yang language of history. Jadi language itu kan sejarah secara umum, cara membahasakannya secara umum. Arsitek yang selalu menjadi master builder, tahu segalanya, itu juga ada bahasannya sendiri. Ada yang kemudian membahas stylenya saja, gaya bangunannya saja, segala macam. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar ketika bahasan-bahasan ini bertemu dengan kondisi yang seperti ini. Kondisi Indonesia yang basis pemahamannya atau basis kajiannya adalah yang dilakukan oleh Denny Lombard, bahwa Indonesia itu di perempatan pengaruh dan segala macam, yang waktu yang di bagian sebelumnya dia membahasnya, di bagian mana ya, saya lupa. Ya ini yang sebenarnya ada seri berikutnya dari Denny Lombard itu bicara dengan Indonesia Timur, ya kan, 1, 2, 3. Harusnya yang keempat adalah Indonesia Timur, tapi keburu beliau Denny Lombard meninggal. Jadi itu membahas 4 kuadran. Terus bagaimana dengan kondisi ini, kan yang dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh sejarawan Eropa. Mereka fokus ke 4 titik sini. Nah, ketika ketemu dengan kondisi Indonesia seperti ini, ternyata ada pemikiran, ada tambahan lagi pemikiran bahwa ya kaitannya juga dengan ini yang kemudian menjadi ini. Dunia ketiga, kaitannya dengan power, kaitannya dengan politik. Dan itu menjadi kekuatan Pak Abidin Kusno sih, memang kompetensi Pak Abidin Kusno kaitannya dengan political process dan power yang sangat mempengaruhi terhadap arsitektur. Seperti pertanyaan sebelumnya tadi yang kok ada sayembara, kok ada TMII, pertanyaan Fadil tadi, itu kaitannya dengan power, kaitannya dengan political. Begitu.
Itu Maksa mungkin menjawab. Oke. Ada yang lain? Silakan. Untuk pertemuan kali ini, kalian bisa tugas ini kalian bisa lakukan secara mandiri. Kira-kira apa sih? Apa saja yang bisa muncul? Yang bisa muncul dari baik materi dari RCD 4 dan 5 dan materi yang sebelumnya, terutama berbasis materi yang sudah kalian kumpulkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan tugas-tugas ini, tugas yang kalian coba kumpulkan nanti akan kita diskusikan di minggu depan. Jadi seperti biasa, resume singkat aja, modelnya resume aja. Kondisi apa saja yang bisa berpotensi untuk dikembangkan, kita akan diskusikan di minggu depan. Kita diskusi lebih bebas. Kemudian yang tugas 9 dan segala macam nanti akan saya gabung dengan identifikasi iklim. Setelah ada bahasan dan segala macam, kita akan coba kembali lihat lagi secara bentuk. Ini kan secara bentuk ya, struktur itu kan bentuk, kemudian nanti adaptasi manusia terhadap iklim juga kaitannya dengan bentuk. Nah, sedangkan yang ini itu kaitannya bukan dengan bentuk, tapi bagaimana manusianya berproses. Gitu. Dua hal ini akan menjadi penting untuk UAS kalian. Jadi UAS kalian nanti bentuknya adalah ada laporan kelompok kaitannya dengan melanjutkan apa yang sudah kalian lakukan di UTS, nanti ditambah dengan gambar atau identifikasi struktur konstruksi, kemudian identifikasi iklim, terutama iklim mikro. Ini kaitannya adalah bentuknya atau wujud arsitekturnya. Ini yang dilakukan secara berkelompok. Sedangkan ide-ide ini kalian juga bisa satukan menjadi tugas mandiri di dalam UAS. Jadi berbasis pada karya-karya atau identifikasi kelompok yang sudah kalian lakukan di UTS, itu udah cukup bagus banget. Lengkapi dengan gambar-gambar struktur, gambar-gambar proses adaptasi iklim dan segala macam. Kita akan lihat bagaimana, katakanlah yang Honai, kenapa sih bentuk Honai-nya kayak gini, atau yang rumah panggung, kenapa sih bentuk rumah panggungnya seperti ini, bagaimana struktur kaitannya dengan kondisi geologis, kayak geografisnya, apakah di lokasi atau tempat yang sangat rawan gempa dan segala macam, kita bisa bicara gitu. Jadi benar-benar yang kelompok bicara tentang bentuknya, wujud arsitekturnya, sedangkan yang ide kalian atau pemikiran kalian akan tertuang di tugas mandiri yang kemudian satu bundle ini itu kalian sampaikan di UAS. Jadi pengumpulannya adalah katakanlah kayak kelompok Baduy atau kelompok Sasak. Ada identifikasi bentuknya, gambarnya yang sudah kalian lakukan di UTS, dilengkapi dengan gambar struktur, gambar kaitannya analisis iklim dan segala macam, dan kemudian ditambah dengan analisis pribadi kalian, analisis personal, kemudian dikumpulkan jadi satu.
dibendel jadi satu. Itu sih gambarannya supaya saya jelaskan di awal supaya kalian bisa membagi waktunya, kemudian memahaminya seperti apa. Jadi ada kerja kelompok dan ada kerja mandiri. Nanti proses penulisan dan segala macam akan saya coba rapikan lagi, karena apa yang kalian kumpulkan kemarin di UTS itu kalau saya munculkan sebagai sebuah laporan kegiatan perkuliahan mungkin akan dicoret karena referensinya tidak ada sama sekali. Banyak dari kalian tidak menyertakan referensi dan itu agak riskan, agak berbahaya. Itu nanti kita proses perbaikan. Jadi apa yang sudah kalian lakukan di awal sampai di UTS itu tidak sia-sia, tapi kemudian dilengkapi dan diperdalam lagi. Begitu penjelasan singkatnya sampai akhir nanti di pertemuan atau sampai di UAS-nya. Jadi lengkap. Masing-masing dari kalian akan katakanlah mengeluarkan buku singkat, buku kecil tentang Baduy, tentang Sasak, tapi tidak hanya identifikasi sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan bangunannya, tapi juga ada pemahaman kalian, interpretasi kalian, pemikiran kalian. Begitu. Gitu? Ada yang ditanyakan?